Hey, what's up, John? Balik channel Clevy John. Kami bakal memberikan prediksi yang tidak akurat untuk kalian semua, seluruh pecinta paling negara dari Sabang sampai Merauke. John, apa kabar kalian semua? Korp kalian BBS selalu berikan kesehatan lebih baik dari sebelumnya, diberikan rezeki berlipat berganda, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang kalian cintai, John. Amin ya, amin. Boom. Aduh, John. Lo satu gitu, John. Ya kan, udah nggak apa-apa ya kan, John. Kasih napas dulu ya kan. Nanti malam kita gas, kita bombardir lagi, John. Kita boom. Oke, John. Udah, kita lupakan yang tadi malam, John, karena kita lo satu dan satu lagi itu di menit setan Golden Hack ya kan, John. Aduh, memang kacau. Tapi nggak apa-apa, John. Kita prediksian lagi 4 tim yang bakal berlaga nanti malam, dan tentunya ada yang spesial karena ada final dari salah satu kompetisi Eropa ya kan, John. Jangan lupa kalian subrek, like, dan komen, karena tanpa kalian aku juga bukan siapa-siapa. Dan satu lagi, John, kalau kalian mau tahu info single atau yang lain ya, kalian bisa langsung ke grup WhatsApp, ke Telegram atau di Facebookku. Kalau kalian mau gabung ke grupku, nanti aku taruh nomor WhatsAppku di kolom komentar atau deskripsi, John. Cocok ya? Oke ya. Jangan lupa kalian kopi, rokok, sama senyum. Aku bersiap makan dan aku lagi semangatnya untuk nyampekan prediksiku. Oke, John, yang tidak akurat ini. Ada 4 tim yang bakal aku prediksikan. Yang pertama ada Bodo Glimt lawan Strom Godset. Yang kedua ada Odds Beckham lawan Sandefjord. Yang ketiga ada Lillestrøm lawan Vålerenga. Yang terakhir ada final dari Conference League, ada Roma lawan Feyenoord, John. Dan 4 tim ini bakal aku prediksikan, jadi harus kalian simak dan saksikan. Apa yang aku prediksikan ini hanya referensi untuk kalian semua, jangan kalian telan mentah-mentah. Oke, John? Tapi kalau mau telan mentah-mentah juga nggak masalah ya kan, John? Tapi jangan kalian salahi aku. Oke. Oke, John, kita akan langsung aja terbang ke tim yang pertama, John. Ada Bodo Glimt, John. Yang pertama di sini Strom Godset nih, kayak mana ngomongnya? Strom Godset ya kan, John. Ada peringkat berganti 13 poin, dan Bodo Glimt ada peringkat 5 dengan 12 poin, John. Dan di sini, John, kita bisa lihat selisih 1 poin, dan di sini purnya besar kali untuk dari Bodo Glimt ke Strom Godset. Itu agak aneh ya kan, John, karena di 5 pertandingan terakhir nih Bodo Glimt tuh mampu menang sebanyak 4 kali dan 1 kali imbang terakhir kemarin. Dan Bodo Glimt 5 pertandingan terakhir dia tuh menang sebanyak 2 kali kalah, 2 kali imbang dan 1 kali kalah, John. Dan Strom Godset sini dalam 5 pertandingan terakhir dia tuh belum pernah mengalami kalahan, hanya 1 kali imbang. Dan untuk di sumber kita satu lagi di sini ada beberapa pemain dari Bodo Glimt yang tidak bermain, dan 4 masih dipertanyakan, 1 masih yang tidak akan bermain. Dan di Strom Godset juga ada 1 pemain masih pertanyakan. Dan head to head sebagai tim tuan rumah nih, Bodo Glimt nih udah 2 kali imbang ya kan, John, selama main di kandangnya sendiri, dan 3 kali menang. Dan dalam 10 pertandingan terakhir dia belum pernah mengalami kalahan. Dan Strom Godset sendiri 5 pertandingan terakhir dalam pertandingan tandangnya dia itu mampu menang sebanyak 3 kali, 1 kali kalah dan 1 kali imbang, John. Dan dalam 10 pertandingan terakhir hanya kalah sebanyak 2 kali. Jadi ini sama-sama kuat, tapi agak aneh aja kenapa Bodo Glimt ngepurnya sampai 2 ya kan, John, dari 1/4 sampai 2. Nah, makanya di sini overnya juga kemarin tuh 3/4 dan 3,5 sama 3/4 tuh nggak ada. 3,5 dan 3/4 dan 3,5 itu nggak ada. Dan sekarang muncul, jadi overnya ini naik. Jadi aku di sini lebih berani nyaran kalian untuk main di over 3. Dan untuk handicap, aku agak heran kenapa handicap besar, tapi di sini aku percaya diri untuk Bodo Glimt ngasih pur 1/4, karena prediksi skorku ini bakal menang dengan skor 3-1 atau mungkin juga 4-1, John. Itu prediksi untuk Bodo Glimt melawan Strom Godset. Dan kita akan terbang ke tim yang kedua, ada Odds Beckham lawan Sandefjord. Nah, di pertandingan kali ini, John, Odds BK itu ada peringkat 11 dengan 9 poin, dan Sandefjord itu ada peringkat 14 dengan 6 poin. Dan ini Sandefjord ini baru 7 laga dimainkan ya kan, John. Dan dalam 5 pertandingan terakhir dari kedua tim ini Sandefjord ini mampu menang sebanyak 1 kali, 2 kali, 3 kali imbang dan 1 kali kalah ya kan, John. Odds BK 5 pertandingan terakhir dia itu kalah sebanyak 3 kali dan 2 kali menang. Dan untuk Sandefjord sendiri 5 pertandingan terakhir dia kalah strike 3 kali ya kan, John, 2 kali menang. Dan untuk di sumber kita satu lagi di sini, John, ada beberapa pemain dari Sandefjord yang tidak bermain dan 2 masih pertanyakan. Dan untuk tim tuan rumah, Odds BK ini memang udah kalah sebanyak 2 kali dan 3 kali menang ya kan, John. Sedangkan Sandefjord 5 pertandingan tandangnya itu dia itu menang sebanyak 3 kali, 2 kali kalah ya kan, John. Jadi aku di sini lebih berani main di over 2,5. Aku lebih nyaran kalian main di over 2,5. Dan untuk handicap aku belum berani ngambil keputusan, tapi aku punya feeling Odds BK bakal menang dengan skor 2-1, John. Jadi handicap aku masih ragu, tapi aku berani ngepur setengah. Dan untuk over under aku berani main di over 2,5, John. Itu prediksi untuk Odds BK melawan Sandefjord. Dan kita akan terbang ke Lillestrøm melawan Vålerenga, John.
Nah, di sini Lillstrom itu ada peringkat 1 dengan 20 poin, hanya selisih Viking ini. Nah, iya udah dapat pola ya kan, John. Viking nih udah 9 pertandingan yang dijalannya dan Lillstrom sendiri itu baru 8 kali ya kan, John. Jadi, kalaupun dia ini imbang masih di peringkat 1 ya kan, John. Dan di sini John 5 pertandingan terakhir dia itu melawan Vålerenga itu imbang sebanyak 3 kali, 4 kali dan 1 kali menang. Lillstrom sendiri 5 pertandingan terakhir dia itu menang sebanyak 4 kali, 1 kali imbang. Vålerenga sendiri 5 pertandingan terakhir dia itu kalah sebanyak 2 kali, 2 kali menang dan 1 kali imbang. Untuk di sumber kita satu lagi di sini John. Hanya satu pemain yang pastikan tidak bermain dari Vålerenga dan satu dipertanyakan dari Lillstrom. Untuk pertandingan tim tuan rumah, Lillstrom ini belum pernah mengalami kalahan dan hanya 1 kali kebobolan dalam 5 pertandingan terakhir. Dan di sini John dalam 10 pertandingan terakhir dia itu hanya kalah 1 kali. Untuk Vålerenga sendiri 5 pertandingan terakhirnya dia kalah sebanyak 3 kali, 2 kali menang dan sisanya itu selalu kalah. Hanya menang sebanyak 3 kali dalam 10 pertandingan terakhirnya John. Jadi aku di sini untuk main di under 3 lah, nyarankan kalian lebih main di over undernya untuk main di under 3. Dan untuk handicap aku belum masih ragu karena oddsnya itu kembar tadi di setengah dan 1 pur 1 dan di pur setengah. Untuk nahannya itu oddsnya sama dan ngepurnya itu oddsnya juga sama. Jadi aku belum punya keputusan untuk ngambil handicapnya. Tapi kalau ini soalnya handicapnya sama kayak ADO Den Haag dan Excelsior semalam. Kalau ini purnya 1 hilang nih, aku sarankan kalian tahan. Tapi kalau pur seperempatnya hilang, aku sarankan kalian ngepur untuk Lillstrom. Jadi aku di sini lebih nyaran kalian untuk under dulu, main di under 3 karena prediksi skorku ini bakalan di bawah. Mungkin bisa jadi 1 sama atau mungkin 2-0 dimenangkan Lillstrom. Handicap aku tidak nyarankan kalian untuk ambil. Aku harus lihat dulu perubahan oddsnya sampai nanti malam. Jadi aku lebih nyaran kalian, sekali lagi aku tekankan, aku lebih nyarankan kalian untuk main di under 3 John. Itu prediksiku untuk Lillstrom melawan Vålerenga. Dan kita akan ke pertandingan terakhir, ada Roma melawan Feyenoord. Oke John, di sini John, Roma nih, Mourinho nih kalau misalnya dia dapat kalau dia misalnya menang, dia bakalan jadi pelatih pertama yang memenangkan 3 kompetisi Eropa berbeda John. Iya kan? Jadi di sini John kita bisa lihat line up-nya. Aku rasa Tammy Abraham nih bakalan nyetak gol di pertandingan nanti malam karena lagi gacor-gacor ya John. Dan 5 pertandingan terakhir dari kedua tim belum ada, masih 2 kali kan John. Dan Roma terakhir menang dengan skor 2-1. Dan di sini John, Roma ini dalam 5 pertandingan terakhir hanya kalah 1 kali melawan Fiorentina, 2 kali menang dan 2 kali imbang. Sedangkan Feyenoord 5 pertandingan terakhir dia tuh kalah 1 kali, 2 kali imbang dan 2 kali menang John. Sama ya kan John. Dan di sini John ada beberapa pemain dari Feyenoord tidak bermain, ada 2 pemain dan 1 masih pertanyakan. Sedangkan dari AS Roma ini cuman Mkhitaryan yang masih cedera ya kan, bisa main atau enggak. Nah, sebagai tim tuan rumah ini enggak ada ya kan John, karena mainnya enggak di kandang ataupun apa ya kan. Jadi Roma ini dalam 5 pertandingan terakhir di pertandingan tandangnya dia itu kalah ya kan John. Menang 1 kali dan 1 kali imbang ya kan, kalau bisa lihat dari sini ya kan John. Dan Feyenoord pertandingan tandangnya dia belum pernah mengalami kalahan, tapi di sini ini final dan ini adalah laga eksistensi untuk Jose Mourinho. Jadi aku di sini lebih berani ngasih pur seperempat dan tadi aku mau ngambil under ya kan John, karena banyak yang karena aku berpikir nih final, jadi ini mungkin under. Tapi tadi oddsnya berubah tiba-tiba naik ya kan John. Oddsnya naik ke over 2 sampai berapa gitu kan. Jadi aku di sini over 2,5 itu oddsnya naik John. Aku punya pandangan sendiri. Ini menurutku ya kan John. Namanya kita pemain ya kan. Jadi di sini aku lebih berani main di pur seperempat. Dan untuk over under aku lebih berani main di over 2 seperempat atau 2,5 John. Karena prediksiku Roma ini bakal menang dengan skor 2-1 John. Aku yakin nggak akan under nih pertandingan nanti malam. Itu prediksi untuk Roma lawan Feyenoord dan itu adalah tim terakhir yang aku prediksikan hari ini. Jadi terima kasih banyak yang sudah menyaksikan atau mendengarkan apa yang sampaikan. Semoga ini jadi kemenangan untuk kita semua. Jangan kalian telan mentah-mentah apa yang sampaikan sama kalian, karena ini hanya sebatas referensi untuk kalian. Kalau kalian mau tahu info single bet atau prediksi yang lainnya, kalian bisa mantau di tele atau di Facebookku. Kalau kalian mau gabung ke grupku, nanti aku taruh nomor WhatsAppku, komentar atau deskripsi John. Oke John, terima kasih banyak sekali lagi. Sampai bertemu dalam kemenangan-kemenangan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Salam Bandoto.